Kalau ingin pulang, ya saya pulangkan. Tetapi kan dia tidak pernah lapor masalahnya apa. Tidak ada pencekalan. Sehingga kalau memang dia dicekal, mana surat pencekalannya itu tunjukkan ke saya. Bahkan mengakui pemerintah kita ini kan pemerintah yang tidak sah. Bukannya malah melapor gitu. Itu kenapa sih kok Habib Rizik ribut-ribut nggak bisa pulang? Kalau presiden mau pulang ya pulang aja, wong kita juga nggak pernah menyuruh pergi gitu. Artinya memang tidak ada pencekalan di situ. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi sendiri, pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok. Kita ribut memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja kan? Iya pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Nah sekarang validitas Habib Rizik pulangnya itu memang datangnya dari Habib Rizik. Untuk membuktikannya apa yang disampaikan Habib Rizik, kita lihat saja nanti benar tidak Habib Rizik pulang. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali kan. Kemudian ini sudah ada data, dulu juga seperti itu, akan kembali lalu tidak jadi. Nah sekarang kalau memang ingin kembali, kembali saja. Kalau pulang beliau, saya minta kalau ada masih proses hukum, jalankan proses hukum itu pada beliau. Banyak berbohong, yang banyak berstatement, yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Validitas angka, data, fakta siapa? Kan Anda, bagian dari sana dulu juga Anda bilang akan pulang. Tidak pulang. Kalau ini juga ternyata tidak pulang, maka saya katakan bahwa ternyata mereka hanya berbohong sekarang. Sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Pembela Islam Mada DKI Jakarta siap memasangkan baliho raksasa Imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik siap. Takbir. Silakan pasang baliho raksasa. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir. Kita sudah siapkan 30 laskar untuk kita berangkatkan ke sana. Nanti pulangnya setiap laskar bawa kitab. Karena Habib Rizik ini kitabnya 1 truk. Karena fakta hukum Habib Rizik tidak ada permasalahan hukum di Indonesia. Kasus Pancasila dengan chatting mesum, dan itu kedua-duanya sudah SP3. Nanti kalau pulang tuh nggak ada alasan untuk Habib Rizik diambil, dicomot, masukin kantor polisi, apa alasan? Nggak ada, karena tidak ada masalah hukum. Beliau pulang aman. Sebentar lagi, tidak lama lagi imam besar kita akan pulang ke tengah-tengah kita. Insya Allah kami siap mengawal perjuangan beliau. Karenanya sebetulnya solusi dari bangsa ini bukan revolusi mental, tapi solusi yang sebenarnya untuk bangsa ini adalah revolusi akhlak. Mental belum tentu baik, tapi yang namanya akhlak sudah pasti baik. Nanya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum beliau hijrah, beliau sudah suarakan revolusi akhlak. Revolusi akhlak bukan makar. Dengan resolusi jihad, sehingga dibuatlah gerakan-gerakan yang menistakan para ulama, lakukan gerakan-gerakan pembusukan citra bagi para ulama. Adalah kiai ulama disebut dengan sebutan yang tidak pantas. Ada yang mengatakan kadrun, kadal gurun. Biasanya orang-orang komunis zaman dulu yang mengucapkan seperti ini, dan sekarang diulang-ulang kembali. Kadrun, kadrun, kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok.
Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Poster-poster di pinggir jalan. Itu pemulangan Habib Rizik. Itu kalau dia pulang, Indonesia akan menjadi negara Islam. Mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Habib Rizik itu kan katanya prinsipnya hidup mulia atau mati syahid. Itu kan katanya Gaza lagi diserang sama Israel. Kok Habib Rizik nggak pergi jihad aja ke Gaza mumpung deket dari Saudi? Daripada curcol mewek-mewek terus di video. Mulia kagak, syahid juga kagak. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Gendruwo, para pengikut-pengikutnya semua adalah asu babi ngepet yang lapar sajen. Jangan ganggu Indonesia. Kalian tidak usah berkoar-koar. Itu si Rizik Gendruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Iya juga sih, dia kan sering nyebut Om Swastiastu. Kirain menghormatin agama istrinya, gak taunya dia yang Buddha. Dulu aja Ahok dicaci maki katanya nggak boleh memilih pemimpin kafir. Bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak. Pak Jokowi mana Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah ya pasti turun. Kalau saya jadi polisinya malu saya. Kalau saya jadi polisinya tak buka seragam, mundur dari polisi saya. Kalau ada orang non muslim, orang kafir menghina agama, menghina Allah, potong. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya? Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Bahkan mengakui pemerintah kita ini kan pemerintah yang tidak sah, yang di luar syar'i. Bukannya malah melapor gitu. Mari kita tunggu perkembangannya. Kalau mau pulang ya pulang saja. Kenapa sih gitu? Info yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab melalui pengumuman tertulis dan disampaikan oleh Kiai Sobri pada tanggal 13 Oktober yang lalu itu merupakan informasi yang valid dalam hal sudah dicabutnya larangan meninggalkan Saudi Arabia oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi. Itu sudah jelas dan valid, sudah dicabut, dan sekarang tinggal pengurusan administrasi. Administrasinya tentu menyangkut dengan prosedur administrasi imigrasi di Kerajaan Arab Saudi Arabia. Di situ ada proses exit permit, ya. Dan tentu kalau itu sudah selesai pula dalam waktu segera membeli tiket untuk kepulangan. Kalau tanggal itu kami tidak dapat memastikan, tapi informasi yang kami dapatkan dari yang bersangkutan, Imam Besar itu pulangnya di bulan Maulid tahun ini. Nah, kalau bulan Maulid kan dimulai dari tanggal 29 Oktober atau di bulan November. Intinya di masa bulan Maulid. Tidak lama lagi lah gitu. Ya, Duta Besar ini berkali-kali menyatakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Overstay itu sudah dicabut seiring dengan pencabutan larangan keluar Habib Rizik. Apa larangan keluarnya itu yang didasarkan dari otoritas intelijen Saudi Arabia atau keamanan yang ditengarai diduga kuat dari permintaan pihak pemerintah. Itu kan yang sudah beredar. Ya. Nah, sekarang validitas Habib Rizik pulang, ya itu memang datangnya dari Habib Rizik. Untuk membuktikannya apa yang disampaikan Habib Rizik, kita lihat saja nanti, benar tidak Habib Rizik pulang. Pernyataan dari Ustadz Habib Rizik, yang beliau menyatakan dan keluarga akan segera pulang ke tanah air. Tapi saya meyakini, sebagai orang yang pernah menjadi kuasa hukum beliau, kemudian sekarang posisi saya sebagai ketua X212 Kawal Jokowi Ma'ruf, maka mendengar penjelasan dari Bapak Duta Besar kita di Arab Saudi, saya tidak yakin bahwa Pak Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia. Beliau masih tercatat sebagai orang yang melanggar tempat tinggal di sana atau overstaying. Ini kan penjelasan resmi dari Duta Besar tadi kan. Isu-isu ini kan sering menggelinding sampai 6 kali gitu. Ini kalau terus-terusan digelindingkan, saya juga bertanya urgensinya apa gitu. Kalau mau pulang, pulang aja, nggak usah diinfokan, terus menjadi viral. Kemudian ini sudah ada data, dulu juga seperti itu, akan kembali, lalu tidak jadi. Nah sekarang kalau memang ingin kembali, kembali saja gitu. Tetapi menurut saya, kalau Pak Habib Rizik pulang, maka yang bersangkutan terus diproses secara hukum jika masih ada ditemukan status hukum beliau misalnya sebagai tersangka dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi titik balik agar siapapun bersamaan kedudukannya di mata hukum. Banyak berbohong, yang banyak berstatement, yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Duta Besar Habib Rizik atau tim HRS Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik?
Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Validitas angka, data, fakta siapa? Kan Anda, bagian dari sana dulu juga Anda bilang akan pulang. Tidak pulang. Terus kalau pemerintah, perwakilan pemerintah resmi Indonesia ada di Arab Saudi mengatakan bahwa masih ada masalah. Terus masa saya percaya ke Habib Rizik daripada saya percaya ke duta besar? Karena Anda sudah 6 kali dengan tim mengatakan akan kembali. Ini fakta. Jangan menuduh pemerintah. Saya kira ya, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahan yang dendam kepada Pak Habib Rizik. Ini Pak Jokowi. Coba lihat bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo Subianto masuk di dalam. Bagaimana seorang Fadlizon dengan Fahri Hamzah diberi penghargaan Bintang Mahaputra. Artinya apa? Pemerintah ini tidak punya kepentingan untuk membenci Ustadz Habib Rizik. 6 kali sudah mereka membuat statement. Ternyata tidak pulang. Duta besar dari dulu mengatakan bahwa ada masalah dengan Habib Rizik. Kalau mau pulang, benar adanya. Kalau ini juga ternyata tidak pulang, maka saya katakan bahwa ternyata mereka hanya membangun isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan mempermalukan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali kan. Kalau pulang beliau, saya minta kalau ada masih proses hukum, jalankan proses hukum untuk pada yang beliau. Meskipun beliau seorang imam besar, ditanya, apa buktinya bahwa pemerintah menghambat kepulangan Habib Rizik? Coba jawab, apa yang dihambat? Apa buktinya? Apa faktanya? Pernyataan yang mengatakan bahwa kemudian dihalangi oleh pemerintah, ada sesuatu, maka saya minta apa buktinya? Yang kedua, saya tidak mengatakan beliau tersangka atau tidak tersangka. Yang saya katakan, kalau Pak Habib Rizik masih ada masalah hukum yang harus diselesaikan di Indonesia, maka yang bersangkutan kalaupun kembali ke tanah air demi equality before the law, kesamaan di mata hukum, maka Ustadz Habib Rizik Syihab harus tetap diproses secara hukum. Nah itu. Tapi untuk yang tadi, apa buktinya? Bahwa pemerintah turut campur untuk kepulangan seorang Habib Rizik Syihab. Yang kedua, kalau saya sebagai warga negara memang pernah menjadi kuasa hukumnya Pak Habib Rizik, benar. Tapi yang saya ingin katakan, kalau dalam konteks penjelasan luar negeri, maka yang kita harus percaya itu adalah duta besar. Siapa lagi kita harus percaya? Habib Rizik. Dia sudah mengatakan, oke, ya kalau begitu apalagi masalah. Kalau dia nggak pulang apalagi? Ada kendala lagi sekarang. Di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Karena walau bagaimanapun juga, Indonesia adalah negeri kita semua. Indonesia adalah tanah air kita. Dan kita semua sangat-sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Nah, artinya kondisi yang sangat memprihatinkan, ya tentu membutuhkan kepedulian, yaitu dari setiap rakyatnya, dari setiap bangsanya, termasuk kepedulian, perhatian dari para habaib, para ulama, para tokoh, para aktivis, bagaimana supaya kita bisa saling bergandeng tangan, bahu-membahu, menyelamatkan kita punya negeri dari keterpurukan. Apalagi saat ini kita dihadapi dengan masalah yang besar, yaitu masalah dekadensi moral. Revolusi mental yang dicetuskan oleh Karl Marx, yang kemudian belakangan ini diikuti oleh sebagian kelompok yang mungkin mengagumi Karl Marx, tidak akan pernah bisa menjadi solusi untuk dekadensi moral yang menimpa bangsa ini. Nggak akan pernah bisa. Karenanya sebetulnya solusi dari bangsa ini bukan revolusi mental, tapi solusi yang sebenarnya untuk bangsa ini adalah revolusi akhlak. Mental belum tentu baik, tapi yang namanya akhlak sudah pasti baik. Karena sumber akhlak adalah wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab sudah jauh-jauh hari, jauh sebelum beliau hijrah, beliau sudah suarakan revolusi akhlak.
Revolusi akhlak bukan makar. Kami berada di garda terdepan untuk melawan separatisme. Kami berada di garda terdepan untuk menjaga NKRI. Enggak, kami tidak akan pernah makar dan kami tidak pernah berpikir untuk makar, saudara. Tidak, kami tidak pernah berpikir untuk itu. Tapi yang disuruhkan oleh imam besar apa? Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Revolusi artinya perubahan. Perubahan akhlak. Dan santri harus bisa jadi di garda terdepan dalam perubahan akhlak. Karena tujuan adanya pesantren bukan hanya transfer ilmu. Kalau mau jadi orang pinter cuma ilmu, baca buku. Banyak-banyak baca buku, pinter. Banyak apapun ilmumu, kalau nggak ada adab, nggak ada gunanya. Iblis. Iblis itu kurang alim apa? Paling cerdas iblis. Tapi kenapa iblis dapat murka Allah? Karena nggak ada adab. Sombong. Nggak ada akhlak. Ini yang disuruhkan oleh imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Revolusi akhlak. Dari yang tadinya nggak mau ngaji, jadi ngaji. Revolusi akhlak. Santri harus jadi garda terdepan mengawal revolusi akhlak. Yang tadinya nggak sholat, jadi sholat. Yang tadinya sholat tidak berjamaah, jadi sholat berjamaah. Yang tadinya durhaka kepada orang tua, jadi anak yang berbakti. Ini namanya revolusi akhlak. Di berbagai bidang, kita mesti masuk ke dunia pendidikan, dunia ekonomi. Yang tadinya pribumi banyak menjadi kacung di negerinya sendiri. Banyak ditindas di negerinya sendiri. Maka mulai saat ini, pribumi harus bangkit. Orang Indonesia harus bangkit. Tidak boleh menjadi kacung di negerinya sendiri. Pribumi, orang-orang Indonesia harus hidup secara terhormat, ibadah Allah. Itu namanya revolusi akhlak. Itu namanya revolusi akhlak. Naam, ini yang disuruhkan oleh imam besar kita. Bukan baru sekarang, tapi dari jauh-jauh hari imam besar kita menyerukan yang namanya revolusi akhlak. Tapi Habib, kok ada itu yang menyuarakan, itu presiden mundur saja itu. Jangan lanjutkan lagi kepemimpinannya. Negeri ini bisa kacau. Saudara, itu kan namanya makar, Beb. Saudara, itu namanya bukan makar. Dalam dunia demokrasi, menyuarakan supaya presiden mengundurkan diri dari jabatannya, itu boleh-boleh saja. Presiden sudah dicibir oleh rakyat, tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, mundur. Tolong dibisikin, disampaikan. Kalau sudah dicibir oleh rakyat, sudah kacau, di mana-mana sudah demo, rakyat sudah marah, mundur. Nggak pakai mengatakan secara hukum saya belum salah, mundur. Lebih baik mundur secara terhormat daripada harus mengorbankan bangsa. Andai kata ada suara minta presiden mundur, ya ini jalurnya jalur konstitusional. Yang disuarakan adalah revolusi akhlak. Bagaimana kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Sebentar lagi, tidak lama lagi imam besar kita akan pulang ke tengah-tengah kita. Insya Allah kami siap mengawal perjuangan beliau. Mudah-mudahan tidak lama lagi insya Allah imam besar kita akan segera pulang ke Indonesia. Saat ini, selama ini beliau nggak bisa pulang karena dicekal. Tapi kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh DPP FPI bahwasanya alhamdulillah cekalnya sudah dicabut. Alhamdulillah. Dan urusan denda juga sudah selesai. Kemarin diumumkan. Karena memang beliau tidak bersalah. Beliau bukan overstay, dicekal karena overstay, tapi sebaliknya overstay karena dicekal. Overstay karena dicekal. Beliau harusnya sudah perpanjang tapi nggak bisa perpanjang karena nggak bisa keluar. Sehingga beliau tidak bersalah, tidak seharusnya kena denda, dan alhamdulillah denda tersebut sudah selesai, sudah dihapus. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang membantu lancarnya kepulangan beliau, dan insya Allah tinggal sedikit lagi doakan. Ulama adalah benteng agama dan negara. Coba Anda bayangkan apa jadinya apabila Indonesia tidak dihiasi oleh para ulama. Apakah mungkin Indonesia merdeka? Gerakan kemerdekaan Republik Indonesia adalah dipimpin oleh para ulama. Mayoritas para ulamanya berada di jalan kebenaran, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti para ulamanya membawa santrinya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para ulama menyampaikan seruan jihad sekalipun, kepercayaan masyarakat, kepercayaan santri begitu tinggi kepada ulamanya, kepada kiainya, sehingga mereka pun rela patuh dan tunduk sekalipun harus mengorbankan jiwa, raga, darah, harta benda untuk memenuhi panggilan seruan jihad para ulama. Itulah yang kita kenal dengan resolusi jihad. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasannya
andaikan satu penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi manakala mereka mendustakan keimanan dan ketakwaan tersebut, maka mereka akan diberikan siksa atas apa yang telah mereka perbuat sendiri. Siapa yang paling mengenal tentang iman dan takwa? Siapa yang paling tahu tentang iman dan takwa? Setelah Rasulullah SAW wafat, tinggallah para ulama. Mereka lah yang paling tahu tentang ilmu iman dan takwa, sehingga dibuatlah gerakan-gerakan yang menistakan para ulama, yang meremehkan para ulama, yang menghujat para ulama, bahkan mengkriminalisasi para ulama. Sehingga apa? Dicitrakanlah ulama dengan stigma yang buruk. Sekarang para ulama ya mulai dilakukan gerakan-gerakan pembusukan citra bagi para ulama. Adalah kiai ulama disebut dengan sebutan yang tidak pantas, disebut sebagai sebutan-sebutan hewan. Ada yang mengatakan kadrun, kadal gurun. Biasanya orang-orang komunis zaman dulu yang mengucapkan seperti ini, dan sekarang diulang-ulang kembali oleh kader-kader PKI saat sekarang ini, menstigmakan kepada para ulama, stigma yang buruk ya ikhwan. Siap-siap, siap-siap. Nabi katakan Allah akan berikan 3 bencana. Allah akan cabut keberkahan dari usaha-usaha mereka. Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Luar biasa. Yang ketiga, mereka tinggalkan dunia ini tanpa membawa iman, tanpa dia rasa. Masya Allah, tak disangka-sangka. Luar biasa, sekarang muncul di tengah-tengah umat Islam ajaran-ajaran yang menyamakan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lainnya. Tidak masalah. Ya, agama Islam dengan agama yang lain sama, semua agama sama, sama-sama mengajarkan kebenaran. Nabi Muhammad, Bunda Teresa, Martin Luther sama-sama sedang menunggu umatnya di pintu sorga. Semua agama sama, semua agama sama-sama masuk sorga. Mulai sekarang orang-orang pindah agama, dia bilang nggak masalah, yang penting beragama. Hati-hati ya ikhwan, hati-hati. Perlu antum ketahui semua bahwasannya kita pernah bahkan sering memberi masukan ke beliau, khususnya kalau pulang begini, kalau nggak pulang begini kira-kira. Tapi beliau sudah luar biasa mungkin istikharahnya, bahkan keseriusan ingin pulang ini bukan dari kita, tapi dari beliaunya sendiri. Betul-betul beliau ingin pulang, bahkan harusnya bulan Maret sebelum pandemi beliau udah pulang. Kita sudah siapkan 30 laskar untuk kita berangkatkan ke sana. Nanti pulangnya setiap laskar bawa kitab. Karena Habib Rizik nih kitabnya 1 truk. Nanti pulang nih besok kitabnya tuh kurang lebih 1 truk kitabnya. Nah, jadi nanti dipaketin insya Allah. Nah terus bagaimana nanti kalau Habib Rizik pulang tiba-tiba langsung dicomot? Ya kita berharap semuanya bisa menahan diri, insya Allah. Kita berharap tidak terjadi seperti itu, karena fakta hukum Habib Rizik tidak ada permasalahan hukum di Indonesia. Yang dilaporin tuh belum menjadi delik, apa namanya, Habib Riziknya belum dipanggil, belum di ini belum. Yang 2 kan sudah, kasus Pancasila dengan chatting mesum, dan itu kedua-duanya sudah SP3. Artinya Habib Rizik udah nggak ada masalah. Nanti kalau pulang tuh nggak ada alasan untuk Habib Rizik diambil, dicomot, masukin kantor polisi, apa alasannya? Nggak ada, karena tidak ada masalah hukum. Ya ada masalah hukum sama sekali, beliau tidak ada pelanggaran hukum saat ini, tidak ada. Jadi insya Allah saya yakin, mudah-mudahan nggak meleset dugaan kita DPP FPI ini, beliau pulang aman. Mudah-mudahan Habib Rizik pulang nggak ada insiden apapun, nyaman, aman sampai ke rumah beliau. Ya tapi dengan Habib Rizik tidak ada masalah hukum, tidak ada
bukan DPO gitu kan, bukan orang yang bermasalah. Kemudian nanti main ambil tanpa ada alasan, ya tentu kita tidak diam. Saya mau tanya, siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir. Penting sekarang ini kita sedang menunggu kapan bayan safarnya Habib Rizik keluar, kemudian beliau beli tiket. Nah, di sini juga masih menunggu pemerintah. Nunggunya nanti tiket udah diumumin baru tuh nanti rame. Nah, sekarang kan baru 1-2 aja yang rame. Nanti nunggu tiket udah dibeli, beliau bikin video, saya mau pulang, ini tiketnya tanggal sekian, sudah. Itu nanti kita lihat eskalasinya, kita lihat. Mudah-mudahan aman, nyaman, nggak ada masalah. Insya Allah. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Insyaallah Ta'ala, Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Pada umat Islam agar bersabar dan terus satu komando bersama-sama dengan barisan agar bisa segera pulang ke tanah air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia lawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan. Hanya menuntut agar hak kebebasan saya sebagai warga negara Indonesia yang sebagai manusia tidak boleh diganggu oleh siapapun. Tolong doakan saya sekeluarga yang sudah 1 tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia. Saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ingin memberikan nasihat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya dalam pemerintahan. Ini membuat rakyat marah di mana-mana. Tolong jangan sampai kemarahan ini berubah menjadi suatu people power, sehingga tidak perlu ada gerakan people power di Indonesia. Nah, karena itu saya serukan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, lakukan jihad total untuk melawan kecurangan. Jihad total untuk melawan kecurangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Habib Rizik itu sangat ingin kembali ke Indonesia. Beliau sangat ingin pulang. Jadi Habib Rizik itu bukan karena dia lari dalam hukum, cet mesum, takut di penjara dan lain-lain. Beliau wajib untuk mencegah itu. Nah, salah satu caranya ya beliau memilih untuk hijrah sementara. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Yang pergi-pergi sendiri, pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak? Pergi-pergi sendiri kok, kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Bang? Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Ada Muldoko melecehkan betul. Dia bilang kalau Habib Rizik nggak punya uang, saya ongkosin. Anda punya uang berapa? Mau pulangin Habib Rizik? Bukan Anda doang yang punya uang. Uang Anda nggak laku untuk Habib Rizik. Jangan ada yang merasa paling benar sendiri dan yang lain dipersalahkan. Jangan ada yang merasa paling agamis sendiri. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus.